Luar biasa. Oke, selamat malam Bandung. Oke, selamat malam, saya Luis Tendean. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang saya. Latar belakang saya adalah mantan pengusaha panci profesional. Dan juga saya mantan dari mahasiswa. Dari dulu sampai kini, selama-lamanya, amin. Oke, itu latar belakang saya. Dulu waktu saya lahir, saya biasa-biasa saja, Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ketika saya cek ke mama saya mengatakan bahwa, saya tanya ya mama saya, Luis Tendean itu katanya bayi ajaib gitu. Saya mau tanya sama mama saya, betul nggak sih waktu saya lahir saya ajaib? Mama saya bilang, maksudnya apa ajaib? Setahu saya kamu lahir bugil. Apakah bugil itu ajaib? Apakah waktu saya lahir saya luar biasa? Seingat saya, kata mama saya, waktu itu kamu lahir biasa-biasa aja tuh, oek-oek katanya. Masa mah, kata teman-teman saya, mereka percaya saya ajaib. Mungkin nggak waktu saya lahir, ketika saya keluar, kepala saya keluar, terus saya bilang sama dokter sama susternya, 95% ditentukan oleh impian. Anda bayangkan, jika itu terjadi, mungkin dokter, susternya pingsan semua. Ya, saya bukan orang siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, Pak. Saya lahir, saya sekolah, TK, SD saya juara kelas, SMP hampir nggak naik kelas, SMA hampir nggak diterima. Waktu SMA saya punya prestasi paling bagus dan paling mengesankan adalah saya ranking yang paling tinggi, yaitu 49 dari 49 orang. Ya itulah kehidupan saya waktu SMA dulu. Lalu saya lulus SMA dengan sedikit kinting ini, sedikit kedip-kedipan mata sama gurunya. Gurunya bilang, Luis, kamu harusnya nggak lulus, tapi karena ibu kenal kamu, jadi kamu saya luluskan. Terima kasih ibu, untung kenal ya. Kalau enggak saya masih SMA sampai sekarang. Oke, 93 saya pindah ke Bandung. Kenapa? Karena orang tua saya bilang ini hopeless, lebih baik dijauhin saja sama orang tua, biar datang ke Bandung, biar tahu rasa sendirian, gitu. Provokatornya kakak saya. Oh iya, biar tahu diri itu anak satu manja, tidur terus kerjanya gitu. Soalnya saya waktu semasa dulu, waktu SMA, 15 jam sehari itu saya tidur. Gitu. Ya. Tidur. 8 jamnya tidur juga. Masih sisa 1 jam itu makan, Pak. Ya itulah kehidupan saya SMA. Jadi begitu parah. Akhirnya kakak saya bilang, udah ini mendingan di Bandung. Ya udah, tahun 93 saya kuliah di Bandung. Saya pernah kuliah begini juga. Sembarangan. Saya pernah kuliah. Bulan Agustus saya datang di ospek. Saya nggak mau ikut. Saya nggak suka di ospek sembarangan. Belum tahu siapa saya. Saya nggak mau di ospek tahun 93. Habis itu saya masuk ketika sudah masuk kuliah bulan September. Saya pernah kuliah, saudara, sampai Oktober. Karena waktu Oktober, itu waktu tanggal 4 Oktober, kenapa saya ingat? Karena itu ulang tahunnya teman saya. Karena pada saat teman saya ulang tahun, rumah saya kebakaran. Jadi saya ingat terus teman saya itu, ulang tahunnya membawa bencana. Jadi teman saya itu ulang tahun, saya kebakaran rumahnya. Ya, saya kebakaran rumah saya di Jakarta. Anda bayangkan jika rumah Anda terbakar. Barang Anda hilang aja, Anda sudah sakit hati. Handphone hilang bagaimana? Sakit hati kan? Saya punya rumah, Pak, hilang. Kebakaran, sakit hati sekali. Tahun 93. Saya bisa bercerita dengan enteng seperti ini, soalnya saya sudah beli seri 6. Kalau dulu mau cerita juga kebakaran, ya Bapak Ibu sekalian, itu masa lalu saya luar biasa kelam sekali. Itu tahun 93 rumah saya kebakaran, lalu dilanjutkan dengan tahun 96 papa saya meninggal. Di situ saya melihat bahwa ternyata saya telah buang-buang waktu dalam hidup. Jadi mulai tahun 93 saya ditawarkan bisnis network marketing, bisnis bulat-bulat gitu kira-kira. Langsung di tahun 93 saya berkenalan dengan namanya, lu di sini ya, lu bulat, lu cari orang nih, bulat-bulat, lu dapat duit. Bulat-bulat dapat duit. Wah, lumayan juga gitu. Kayak pohon, pakai pohon gitu, bulat-bulat. Oh, gitu. Saya ikutin 93. Saya ikut seminarnya. Di situ saya berubah, Pak.
Saya menyadari bahwa ternyata hidup saya itu sudah saya buang-buang. Di situ saya mengambil tanggung jawab di tangan saya sendiri. Hidup di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Sejak tahun 93 saya jalankan bisnis network marketing sampai tahun 2000 dan nggak pernah sukses. Gagal terus, Pak. Ya, sekilas kehidupan saya waktu 93 sampai 2000 sembari kuliah, saya cari uang lewat bisnis network marketing tapi nggak pernah kaya-kaya, gagal terus. Nah, saya masih ingat ini kisah-kisah yang menjijikkan ya. Aduh. Jadi saya dulu saking pelitnya, bukan saking pelitnya, nggak punya duit pelit. Saking iritnya, saya itu pernah makan di Kentucky Fried Chicken. Tepatnya sih di Dairy Queen, cuma sekarang udah nggak ada ya. Dairy Queen tuh di dekat jalan itu, Regent tuh, veteran. Dairy Queen, seperti Kentucky. Saya hitung-hitung, mahal banget jual nasi sebegitu aja berapa ceng. Waktu itu si saceng pasti ceng. Gila, saceng-siceng bisa dapat seminggu itu kalau di warung dekat rumah gua gitu. Jadi saya dari kos sama teman-teman berangkat ke sana, saya beli nasi bungkus. Baru tahu sekarang kan? Baru tahu. Jadi saya masuk, naik motor, numpang teman, bawa kresek hitam. Hitam, nggak kelihatan isinya. Beli ayam 1. Ya, botol ada aqua sendiri, nggak apa-apa. Beli ayam 1, udah dikasih ayam 1. Keren, duduknya di sofa, empuk. Nasi gede banget, ayam 1. Orangnya bingung, kayaknya nggak pesen nasi, tapi dia nengok sebentar, nengok lagi, kok ada nasi ya? Jadi saya di balik meja tuh begini, makan ayam di sini, habis itu jadi satu tangan ketika di ayam jaim, mulai malu-maluin. Saking keselnya, susah banget sih mesti satu sini. Ditemplokin nasinya ke piring, mulai si kasir bingung. Tadi kayaknya nggak beli nasi, kenapa bisa ada nasi gitu? Banyak lagi, orang kaya. Aib. Terus saking miskinnya juga saya pernah tuh naik mobilnya mobil butut sama sepupu saya yang Pak Eko di Bronslayan Makassar, sekarang udah dapat BMW juga. Dulu kita berdua jalan-jalan di Bandung, di Jakarta jalan-jalan pakai mobil butut. Mobil bututnya tuh begini. Kalau kita nyetir, itu kalau hujan, wipernya yang jalan yang di sini, yang di penumpang. Jadi kalau hujan, yang supir nggak nyala. Jadi kita sambil nyetir begini. Gitu. Wipernya nggak nyala, Bos. Aduh, ini mobil ban kempes terus lagi, nggak bisa beli ban baru, jendela dibuka hilang jendelanya. Tiap kali jaim ngajak cewek, Veve masuk kan, pacar saya waktu itu kan, Veve gini buka jendela, jangan, demi keamanan jangan, gitu. Padahal mau dibuka hilang jendelanya. Nah, terus saya sama Pak Eko pernah begini, datang ke pom bensin, Pak, pom bensin, keren banget, pom bensin naik mobil. Dorong-dorongan, lo aja yang turun. Soalnya kita mau beli bensin 3.000 seliter. Motor, mobil 1. Yang kan dia ngelayanin motor 3.000, mobil berapa puluh ribu gitu ya. Tiba-tiba ada mobil 1, motor, mobil, saceng juga. Bingung sih itunya. 3.000, iya, saya dorong sih sepupu saya turun. 3.000. Si karyawan bensinnya sambil ngisi sambil begini. Dia sambil mikir, lucu juga motor bentuknya bisa kayak mobil. Itulah aib-aib saya yang selama ini tidak pernah saya bukakan. Ya, itu masa lalu saya luar biasa pedihnya. Lalu akhirnya saya karena nggak sukses, network marketing terus, bulat terus, nggak kaya, recehan terus, bulat jadi recehan. Tuh, saya bingung. Akhirnya saya cari bisnis yang lebih real. Saya bisnisnya bisnis panci profesional, anti lengket. Semua yang saya ketemu, yang namanya ibu-ibu, tidak akan saya lepaskan sebelum dia beli. Hati-hati Anda ibu-ibu di sini.
Saya ahli dalam hal menjual segala sesuatu. Makanya teman saya bilang hati-hati, lu dekat-dekat duit dijual juga lu. Jadi waktu itu saya jualan panci, dan habis itu pancinya saya jual di mana-mana, dan selain panci saya sampingan sih bisa dibajakan, sampingan. Nggak usah dibahas. Panci profesional dan visi dibacakan. Itu saya jual. Semuanya laku, bos. Jadi semuanya lihat saya tuh, wah ini luar biasa, hebat sekali. Nggak tahu malu. Orang ibu-ibu nganggur sedikit, sikat black. Ada pintu kebuka sedikit, saya masukin. Nah, habis pas saya jualan panci nih, wah 10 juta sebulan. Senang sekali hidup saya. Bayangkan, network marketing nggak kaya-kaya. Panci 10 juta sebulan. Ini real.